Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan melihat. Dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Penulis Amsal mengumpamakan Tuhan, menggambarkan Tuhan sama seperti manusia. Tuhan bekerja, Tuhan berjalan, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan sebagainya. Dan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, kita sudah membaca dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Sangat jelas bahwa penulis Amsal, yaitu Salomo, menyatakan tentang Tuhan yang mempunyai mata untuk melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, yang berarti Tuhan melihat di mana saja. Mata Tuhan ada di segala tempat, artinya Tuhan melihat kapan saja. Jadi Tuhan melihat di mana saja, dan Tuhan melihat kapan saja. Mata Tuhan tidak dibatasi oleh geografis. Mata Tuhan tidak dibatasi oleh sebuah ruangan saja. Tetapi mata Tuhan ada di segala tempat. Baik di darat, di udara, di laut, mata Tuhan melihat semuanya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat bersembunyi dari pengawasan Tuhan. Tuhan mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Manusia tidak dapat bersembunyi dari pengawasan Tuhan, karena Tuhan melihat semuanya. Pada saat Adam dan Hawa bersembunyi, setelah manusia melanggar perintah Tuhan, manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tidak taat kepada Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka pikir kalau mereka bersembunyi di balik pohon, kalau mereka bersembunyi di semak-semak, Tuhan tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Namun meskipun mereka bersembunyi, Tuhan mencari dan menemukan mereka yang sedang bersembunyi. Di hadapan Tuhan, manusia tidak dapat bersembunyi. Di hadapan Tuhan, manusia tidak dapat menyembunyikan apapun, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di hati kita, ada di pikiran kita, sehingga apa yang di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, Tuhan pun melihat, Tuhan pun mengetahuinya. Tuhan mengetahui segala sesuatu, karena matanya ada di segala tempat. Tuhan mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Mata Tuhan
adalah mata yang maha kuasa. Mata yang maha mengetahui, mata yang maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 139 ayat 2 dan 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi mata Tuhan itu melihat, mengawasi ketika kita duduk atau berdiri. Tuhan itu mengerti pikiran kita. Tuhan itu mengerti segala-galanya karena matanya ada di segala tempat. Tuhan melihat semuanya. Apa yang dilakukan dan yang dilihat oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan melihat orang jahat dan orang baik. Jika Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau untuk orang baik, tentu mudah kita mengatakannya. Tuhan melindungi orang yang baik. Tuhan memelihara orang yang baik. Tuhan memberkati orang yang baik. Namun bagaimana dengan orang yang jahat? Apakah Tuhan menghukum orang yang jahat? Apakah Tuhan menghajar orang yang jahat? Apakah Tuhan tidak memberkati orang yang jahat? Kalau kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, ada banyak orang yang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup mereka lebih kaya secara duniawi daripada orang-orang yang baik, daripada orang-orang yang hidup benar. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73, pemazmur Asaf juga memperhatikan ada orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, ternyata hidupnya lebih makmur. Hidupnya sepertinya tidak mengalami masalah, selalu senang dan lain sebagainya. Pemazmur Asaf sempat iri karena melihat orang yang jahat hidupnya lebih makmur, hidupnya lebih senang. Jelas bahwa Tuhan yang mengawasi kita adalah Tuhan yang mengetahui seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini. Mata Tuhan mengawasi orang baik dan orang jahat. Tuhan melihat orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang baik dipelihara oleh Tuhan. Orang yang baik diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang jahat diberinya kesempatan untuk bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Jadi Tuhan mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Orang yang baik diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Orang yang jahat, Tuhan berikan kesempatan untuk mereka bertobat. Tuhan berikan kesempatan untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalau orang yang jahat tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada jalan yang benar sampai nafas yang terakhir, maka orang yang jahat itu akan binasa. Karena tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan memberikan anugerahnya, yakni anugerah berkat bagi orang yang baik. Dan Tuhan memberikan
kesempatan untuk bertobat bagi orang yang jahat. Tuhan yang panjang sabar senantiasa mengasihi kita semua. Jadi Tuhan melihat, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan Tuhan melihat. Kalau ada di antara kita yang melakukan hal yang jahat, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau kembali kepada jalan yang benar, sampai kita mati, maka kita akan binasa. Tuhan melihat kalau kita yang hidup benar, hidup beriman kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Jadi hiduplah benar. Kalau ada yang hidup dalam kejahatan, kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menginginkan kami selamat. Engkau Allah yang melihat apapun yang kami lakukan. Engkau Allah yang mengerti apapun yang ada di dalam hati kami, apapun yang kami pikirkan. Engkau menghendaki kami Tuhan untuk melakukan yang benar. Engkau menghendaki orang-orang yang berbuat jahat untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, mampukan kami, terus bimbing kami, kuatkan kami, Roh Kudus memimpin dan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Engkau mengetahui segala sesuatunya karena Engkau Maha melihat. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kristus telah memikul dosa kami, keluarga GBD LSD Magelang, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.